Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti ateis yang masuk Islam setelah membuktikan bahwa Candi Borobudur merupakan candi peninggalan Islam setelah ia menelitinya dan menemukan fakta unik di dalamnya. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit Yogyakarta diselimuti mendung tipis saat pesawat yang membawa Dr. Karl Meinhardt mendarat. Pria berambut abu-abu itu menatap keluar jendela, wajahnya keras, dingin, seperti marmer yang tak terukir emosi. Ia datang bukan sebagai pelancong, bukan pula sebagai pencari makna hidup. Ia datang dengan satu misi, membongkar mitos Candi Borobudur, mengurai sejarah dengan pisau bedah ilmu, dan, seperti yang biasa ia katakan dalam kuliah-kuliahnya, melucuti jubah suci dari bangunan-bangunan fana yang dijadikan berhala. Karl adalah ateis sejati, tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada kehidupan setelah mati. Ia percaya pada fosil, batuan, arkeometri, dan statistik. Selama 3 dekade kariernya, ia telah membongkar puluhan situs kuno dan meruntuhkan banyak klaim religius yang tak berdasar. Ia pernah membuktikan bahwa situs kuil kuno di Tibet ternyata hanyalah tempat penyimpanan hasil panen, bukan tempat pemujaan. Keberhasilannya menjatuhkan narasi-narasi sakral membuatnya dielu-elukan oleh komunitas akademik sekuler. Tapi Borobudur, katanya, adalah teka-teki terakhir Asia yang belum ia pecahkan. Saat pertama kali menatap candi itu dari kejauhan, Karl merasa ada yang aneh. Ia mencatat sesuatu yang tak masuk akal. Borobudur berdiri megah di tengah bukit yang tak memiliki sumber air besar di sekitarnya, tidak seperti candi-candi Buddha lainnya yang selalu dekat sungai. Struktur bawahnya pun membentuk dasar segi 8 tidak sempurna, berbeda dari simetri khas Buddha. Karl berdiri lama di depan salah satu relief dan mencatat, mengapa terlalu banyak pola bintang dan geometri. Di mana narasi kelahiran kembali? Mengapa tidak ada cukup gambar dewa-dewa? Di malam pertamanya di hotel tua dekat Magelang, Karl terjaga. Ia menatap layar laptopnya, mempelajari ulang blueprint candi dari pemindaian satelit dan LIDAR. Tangannya bergerak cepat, mencocokkan pola-pola lantai dengan peta kuno jalur dagang Islam abad ke-8. Semakin lama ia menatapnya, semakin terasa bahwa Borobudur bukan sekadar monumen Buddha, ada sesuatu yang lebih tua, atau barangkali, sesuatu yang sengaja disembunyikan. Keesokan paginya, Karl memulai penggalian awal dengan tim lokal. Ia menolak bantuan spiritual dari juru kunci setempat yang menyarankan doa sebelum menggali. Saya percaya pada mesin, bukan mantra, katanya datar. Tapi tak lama setelah penggalian dimulai di bagian barat daya fondasi, salah satu alat pemindai mendeteksi ruang kosong kecil yang tidak tercatat dalam peta arkeologi manapun. Karl mematung. Di balik lapisan batu andesit, tersembunyi sesuatu. Hatinya berdebar untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena antusiasme akan rahasia yang hampir terkubur oleh waktu dan kepercayaan. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karl merasakan sesuatu yang asing, rasa gentar yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Bukan karena temuan ilmiah, tapi karena tatapan mata para pekerja lokal yang menatapnya seakan berkata, "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Penggalian itu awalnya dianggap rutinitas biasa. Namun, 2 hari setelah Karl dan timnya membuka bagian bawah fondasi candi, mereka menemukan batuan yang tidak sesuai usia geologis bangunan lainnya. Warnanya lebih gelap, permukaannya halus seperti diukir dengan tangan ahli, dan di sekelilingnya terdapat pola bintang bersudut 8, pola yang tidak umum dalam seni Buddhis Jawa. Dengan hati-hati, Karl memerintahkan pembersihan dan pemindaian lapisan dalamnya menggunakan sinar inframerah. Hasilnya mengejutkan, di balik permukaan batu hitam itu, terdapat lekukan huruf yang bukan Sanskerta, bukan pula Jawa kuno. Ia mengenalnya dari pengamatannya pada masjid tua di Andalusia, itu adalah kaligrafi Arab. Beberapa malam kemudian, saat matahari terbenam di titik barat daya dan sinarnya menyusup ke sela-sela batu, pantulan cahaya menari di permukaan batu itu. Perlahan, seolah dibangunkan dari tidur 1000 tahun, satu kalimat muncul jelas, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Karl terdiam. Jantungnya berdetak liar. Dunia yang ia bangun dengan keyakinan akan logika dan empirisme tiba-tiba retak. Ia tidak tidur malam itu. Ia menatap langit Jawa yang gelap, merasa kecil di hadapan sesuatu yang selama ini ia anggap ilusi. Mungkinkah keyakinan yang ia anggap kebetulan sejarah justru menyimpan kebenaran yang lebih dalam daripada data? Di hari berikutnya, Karl membuat keputusan besar. Penelitian berubah arah. Ia tak lagi membuktikan teori, tetapi menelusuri kebenaran yang bersembunyi di balik reruntuhan batu. Dan tanpa ia sadari, langkah kakinya mulai bergerak, bukan menuju puncak akademik, tapi menuju sebuah hidayah yang perlahan menyusup melalui celah-celah keraguan. Jakarta, Leiden, Kairo, 3 kota yang Karl datangi dalam 2 bulan setelah penemuan itu. Ia menelusuri arsip-arsip tua, manuskrip berdebu, dan catatan pelaut Muslim abad ke-9 yang menyebut Pulau Emas di selatan, dengan bangunan batu berundak, digunakan oleh kaum yang bersujud ke arah barat. Catatan itu tak pernah dianggap penting dalam sejarah resmi Nusantara, dan kini Karl mulai mengerti kenapa, karena semuanya terlalu berlawanan dengan narasi yang selama ini dijaga. Dalam manuskrip kuno bertuliskan Arab di perpustakaan Al-Azhar, ia menemukan satu nama yang terus berulang, Syarif Hidayatullah Al-Jawi, seorang arsitek dan penyebar Islam yang disebut-sebut membangun pusat peribadatan besar di Tanah Tinggi Jawa dengan simbol bintang 8 dan lorong arah kiblat tersembunyi. Tiba-tiba, pola bintang yang ia lihat di fondasi Borobudur bukan lagi kebetulan. Ini adalah jejak arsitektur Islam klasik, sama seperti di Masjid Kairawan dan Cordoba. Kembali ke Jawa, Karl membawa data itu kepada seorang profesor tua di Yogyakarta yang telah lama ditolak oleh komunitas sejarah karena meyakini teori serupa. Di ruang perpustakaan kecil yang dipenuhi buku tua dan aroma kayu jati, profesor itu menatap Karl dengan mata berkaca-kaca. Anda menemukan bagian yang selama ini tak berani saya ungkap. Tapi Anda, seorang asing, justru yang Allah tunjuk untuk membukanya. Kalimat itu mengguncang Karl lebih dalam daripada semua dokumen yang pernah ia baca. Rasa penasaran kini berubah menjadi pencarian makna. Karl mulai mempelajari Al-Quran, awalnya sebagai teks sejarah. Tapi ayat demi ayat terasa bukan sekadar tulisan, melainkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia pikir tidak penting, untuk apa manusia hidup. Apa yang dicari dalam reruntuhan masa lalu kalau hati sendiri kosong? Pada malam yang sepi, di kaki Candi Borobudur yang kini ia pandang dengan mata berbeda, Karl berbisik dalam hati, jika kebenaran ini datang dari sesuatu yang lebih tinggi, maka selama ini, aku bukan sedang membongkar sejarah. Aku sedang digiring untuk menemukan diriku sendiri. Hujan turun pelan di pelataran Borobudur malam itu. Karl duduk sendirian, bersandar pada batu berusia 1000 tahun, memegang mushaf Al-Quran kecil yang ia beli di toko buku tua di Malioboro. Ia membaca tanpa suara, tapi di dalam dadanya, sesuatu terus bergetar. Kata-kata dalam bahasa Arab itu terasa asing, namun menghantam jiwanya lebih dalam dari semua jurnal dan buku ilmiah yang pernah ia baca. Ayat tentang penciptaan, tentang tanda-tanda bagi orang yang berpikir, tentang orang-orang yang mengingkari setelah melihat bukti, semuanya seolah ditujukan kepadanya. Beberapa kali ia mencoba membantah. Logika melawan dengan segala teori. Tapi bukan akalnya yang sedang ditantang, melainkan hatinya. Ia ingat profesor tua di Yogyakarta yang mengatakan, ilmu menemukan fakta. Tapi iman menemukan makna. Dan sekarang, setelah menemukan begitu banyak bukti fisik, Karl justru menemukan dirinya kosong, karena semua pengetahuan itu tak pernah memberi jawaban atas kesepian yang diam-diam menggerogoti hidupnya. Suatu sore, ia mendatangi seorang ustadz muda bernama Hasan, yang dikenal sebagai ahli sejarah Islam Jawa. Mereka duduk bersila di sebuah pendopo, dikelilingi suara alam dan kitab-kitab tua. Karl, yang selama ini menjadi penanya dalam seminar, kini menjadi pendengar yang tak berdaya. Hasan tidak mengajarinya dogma. Ia hanya bertanya satu hal yang membuat Karl terdiam lama, kalau selama ini Anda mencari kebenaran dalam reruntuhan batu, bagaimana jika kebenaran itu selama ini justru mencari Anda? Hari-hari berikutnya menjadi sunyi. Karl mulai menulis,
bukan makalah, tapi catatan tentang hatinya. Ia menyebutnya, penemuan terbesar, bukan kaligrafi, bukan relief tersembunyi, tapi ketundukan. Di dalam kesendiriannya, di tengah reruntuhan batu yang dulu ia telanjangi dengan keangkuhan akademik, kini ia justru merasa dilindungi. Bukan oleh struktur bangunan, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, cahaya yang datang dari dalam. Dan pada suatu subuh yang tenang, ketika kabut tipis masih menyelimuti Borobudur, Karl bersujud untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia tidak lagi memerlukan bukti. Ia tidak lagi mempertanyakan. Ia hanya menangis, bukan karena kelemahan, tetapi karena akhirnya ia menerima bahwa kebenaran sejati bukan ditemukan lewat pencarian, tetapi lewat penyerahan. Pagi itu, Candi Borobudur terlihat lebih megah dari sebelumnya. Namun, bagi Karl, yang kini dikenal sebagai Khalid, bukan keindahan arsitektur yang ia lihat. Ia menatap candi itu dengan mata yang berbeda, sebuah kesaksian yang terungkap bukan hanya oleh pengetahuan, tetapi oleh penerimaan yang tulus. Di hadapannya, para cendekiawan, wartawan, dan sejarawan dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk mendengarkan temuan terbesarnya. Namun, ketika giliran Karl untuk berbicara, ia hanya diam sejenak, merasakan getaran di dalam hatinya. Saudara-saudara, saya datang ke sini sebagai seorang pencari kebenaran, dan saya pulang sebagai seorang yang akhirnya menemukan jalan menujunya, kata Khalid dengan suara yang penuh ketulusan. Di balik meja presentasi, ia menundukkan kepala, mengingat setiap detik perjalanan spiritual yang ia jalani. Candi yang ia teliti dengan penuh skeptisisme kini terasa seperti saksi bisu perjalanan imannya. Saat konferensi berakhir, Khalid melangkah keluar dari ruang rapat menuju Masjid Agung Yogyakarta, tempat ia berjanji akan mengucapkan syahadat. Di depan imam yang sudah menunggunya, dengan hati yang penuh rasa syukur, ia menyatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Kalimat syahadat itu bukan sekadar ucapan, itu adalah penyerahan total kepada Tuhan yang selama ini ia ragukan. Tangannya gemetar, air matanya mengalir, bukan karena ragu, tetapi karena damai yang ia rasakan setelah menemukan kebenaran sejati. Di luar masjid, langit Yogyakarta cerah, menandakan bahwa perjalanan Khalid baru saja dimulai. Ia tahu, tugasnya belum selesai, penelitian lebih lanjut tentang sejarah Islam di Nusantara masih menunggunya. Namun, satu hal yang pasti, ia kini berdiri di atas tanah yang lebih kuat daripada segala pengetahuan ilmiah yang pernah ia pegang. Tanah yang dipenuhi cahaya dan kedamaian. Khalid menghadap Borobudur sekali lagi, kali ini dengan hati yang penuh kebijaksanaan. Ia tersenyum, bukan untuk kemenangan pribadi, tetapi karena ia tahu, di antara batu-batu itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sejarah, ia menemukan hidup yang penuh makna. Tentu, berikut adalah 5 paragraf tambahan sebagai akhir cerita yang menarik, diikuti dengan doa dan ucapan terima kasih kepada penonton YouTube. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Akhir cerita, Khalid kini tidak lagi hanya dikenal sebagai ilmuwan, tetapi juga sebagai seorang pencari kebenaran yang sejati. Ia menghabiskan waktunya untuk menyebarkan temuan-temuannya kepada dunia, bukan hanya melalui buku dan seminar, tetapi juga dengan berbicara tentang perjalanan spiritual yang ia jalani. Borobudur, yang dulu ia anggap sebagai sekadar situs arkeologis, kini ia pandang sebagai simbol dari perjalanan setiap individu yang mencari kedamaian batin. Ia berbicara dengan para mahasiswa, bukan hanya tentang arkeologi, tetapi tentang bagaimana iman dan ilmu bisa berdampingan tanpa saling bertentangan. Seiring berjalannya waktu, Khalid memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya tentang sejarah Islam di Nusantara. Ia percaya, ada banyak warisan yang tersembunyi, bukan hanya di Borobudur, tetapi juga di banyak situs kuno lainnya di Indonesia. Ia bertemu dengan para sejarawan, arkeolog, dan pemuka agama untuk membahas bagaimana sejarah yang selama ini terabaikan bisa disinai dengan cahaya kebenaran. Ia juga membangun pusat riset bersama para akademisi yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan spiritualitas, mengajak mereka untuk menggali sejarah dengan hati yang terbuka. Namun,
di balik semua kesuksesannya, Khalid tetap merendah. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan miliknya seorang diri. Banyak orang yang membantunya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap langkah yang ia ambil. Dan setiap malam, ia bersyukur kepada Allah yang memberinya petunjuk, yang membimbingnya dari keraguan menuju keyakinan yang lebih kuat dari apapun yang bisa ia temukan di dunia ini. Pada suatu malam yang tenang, di depan Candi Borobudur, Khalid berdiri sendirian, memandang ke langit yang penuh bintang. Di sana, ia merasa seolah-olah ia mendengar bisikan lembut, sebuah petunjuk yang mengingatkannya bahwa setiap langkah, setiap pilihan, telah membawa dirinya lebih dekat padanya. Aku tidak sedang mencari Tuhan di luar diriku, katanya pelan, Tuhan sudah ada di dalam setiap helaan nafasku. Dan dengan itu, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang datang setelah ia menyerahkan semuanya kepadanya. Kini, Khalid menjalani kehidupannya dengan lebih bermakna. Ia tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang yang penuh rasa syukur, yang menyadari bahwa pengetahuan tanpa hati yang ikhlas hanya akan menjadi informasi kosong. Ia terus meneliti, terus belajar, dan terus berbagi, bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana setiap perjalanan hidup bisa menjadi jalan menuju cahaya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti perjalanan kisah ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan bagi setiap hati yang membacanya. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua, memudahkan setiap langkah kita, dan menjadikan kita semua sebagai pribadi yang lebih baik setiap harinya. Bagi yang sedang mencari, semoga kalian diberi petunjuk dalam pencarian hidup yang penuh makna. Bagi yang sudah menemukan, semoga kita semua bisa menjaga apa yang telah kita temukan dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Jangan pernah lelah untuk mencari kebenaran, karena kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya, sebagaimana ia menemui Khalid melalui jalan yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa cerita ini memberi manfaat. Semoga video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan cahaya dalam hidup mereka. Saya juga mengajak kalian untuk berkomentar di bawah, berbagi pemikiran dan refleksi kalian tentang kisah ini.